Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas Ar-Risalah As-Salih, risalah penting yang ketiga untuk wanita muslimah, yang diberi judul oleh penulisnya Sifatuz Zaujah As-Salihah, sifat istri yang salihah. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga dari pembicaraan tentang sifat istri yang salihah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa sifat istri yang salihah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, yaitu Allah berfirman, fas-salihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat, yaitu wanita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hafizat lil ghaibi bima hafizallah, yaitu wanita yang menjaga apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala menyebutkan bahwasanya dari ayat ini kita ambil dua sifat dari istri yang salihah.
dua sifat dari istri yang salihah. Sifat yang pertama yaitu istri yang salihah adalah istri yang senantiasa memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama, istri yang senantiasa memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua adalah istri yang senantiasa memperhatikan hubungannya dengan suaminya. Istri yang senantiasa memperhatikan hubungannya dengan suami. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dalil-dalil yang dibawakan oleh, di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Hibban yang berbunyi, jika seorang wanita menjaga salat 5 waktu dan berpuasa pada bulan Ramadhan dan menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka niscaya istri tersebut masuk ke dalam pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Ini menunjukkan, ahibati hafizakumullah ta'ala, bahwa hadis ini di dalamnya terdapat dua hal. Yang pertama yaitu hubungan seorang istri dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga salat 5 waktu. Kemudian yang kedua yaitu hubungan dengan berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua yaitu hubungan istri dengan suaminya dengan menjaga kemaluannya dan disediakannya hanya untuk suaminya. Kemudian yang kedua yaitu taat kepada suami. Nah, inilah yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan kita sudah juga bahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana seorang wanita muslimah mengurus harta suaminya. Yaitu kita sudah sebutkan bahwasanya seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk menafkahkan harta suaminya kecuali dengan izin suami. Tidak diperbolehkan untuk menafkahkan harta suaminya kecuali dengan izin suami. Walaupun itu makanan, dan makanan di sini terdapat penjelasan yaitu makanan yang tidak cepat rusak, maka tidak diperbolehkan untuk dinafkahkan, diberikan hadiah kepada orang lain kecuali dengan izin suami. Baik, ahibati hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, kita lanjut apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan pada pertemuan sebelumnya, beliau mengatakan inna di halaman yang ke-11, ya, di halaman yang ke-11, inna asas salahi fil mar'ati salahuha ma'a rabbiha bi husni ta'atihi wa husni taqarrubi ilaihi wal muwadhabatu ala ibadatihi. Fa inna hadha as-salaha wa tilka al-istiqamata hiya sirru sa'adatiha wa sirru falahiha wa sirru tawfiqiha fi hayatiha kulliha bima fi dhalika hayatuha az-zawjiyah wa salahu auladiha wa dzurriyyatiha wa 'aishuha al-'aisha al-mubarak al-hani. Yang artinya sesungguhnya fondasi kesalehan di dalam diri seorang perempuan adalah kesalehan terhadap Rabb-nya dengan bagusnya ketaatannya dan bagusnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kesalehan ini dan istiqamah tersebut
adalah rahasia kebahagiaan, rahasia keberuntungan, dan rahasia diberinya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan tersebut di dalam kehidupannya seluruh. Termasuk di dalamnya adalah kehidupan bersama suaminya dan juga kesolehan anak-anak dan keturunannya, dan juga kehidupannya dengan kehidupan yang baik dan indah. Ini paragraf penulis menginginkan di dalam paragraf ini bahwasanya semakin seorang perempuan salihah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin nyaman hidupnya dan juga semakin bahagia hidup. Bahkan kebahagiaan tersebut juga akan dirasakan oleh anak keturunannya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya kesolehan orang tua adalah salah satu jaminan kesolehan anak. Sangat berpengaruh. Kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap kesolehan anak. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 33-34. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alam. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam, Nabi Nuh, dan keluarga Ibrahim dan keturunan Ali Imran, keturunan Imran sebagai nabi dan rasul untuk alam semesta. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan mengikuti keturunannya. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mendengar. Kalau kita perhatikan perkataan ulama tafsir tentang dzurriyyatan ba'duha min ba'd, yaitu dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa fahasala at-tanasubu saya ulangi, fahasala at-tanasubu wat-tashabuhu bainahum fil khalqi wal akhlaqil jannah. Yang dimaksud keturunan, sebagian mengikuti sebagian yang lain, maksudnya adalah terjadinya kesesuaian dan keserupaan di antara mereka di dalam penciptaan dan budi pekerti yang indah. Ini menunjukkan bahwa kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap kesolehan anak. Kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap kesolehan. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap kesolehan sang anak. Semakin soleh orang tua, maka sejatinya semakin soleh anaknya. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidar fakana bi ghulamaini yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabb. Adapun dinding rumah yang mau runtuh, maka itu adalah rumah dimiliki oleh dua anak kecil yang masih yatim di sebuah kota. Dan di bawah dinding tersebut
terdapat harta simpanan yang dimiliki oleh dua anak yatim tersebut. Dan kedua orang tua dari anak yatim tersebut adalah anak yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika kedua anak yatim tersebut balik, maka keluarlah harta simpanan mereka berdua sebagai rahmat dari Rabbmu. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Di sini terdapat pelajaran, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, fihi dalilun ala anna ar-rajula salih yahfazu fi dzurriyyati wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah wa bi syafa'atihi fihim wa raf'u darajatihim ila a'la darajatin fil jannah lituqirra a'yunahu bih. Yang artinya di dalam ayat ini Al-Kahfi ayat 82 terdapat pelajaran bahwa orang tua yang saleh akan menjaga keturunannya. Dan keberkahan ibadah orang tua yang saleh dirasakan oleh anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi sebagaimana orang tuanya saleh di dunia, maka anaknya dan keturunannya selama orang tua tersebut saleh di dunia dia dijaga, baik itu kesehatannya, ekonominya, ataupun pendidikannya, keadaannya dijaga akibat kesolehan orang tuanya. Dan juga di akhirat dengan syafaat orang tuanya kepada anak-anaknya, sehingga anaknya tersebut bisa mencapai derajat yang paling tinggi, sehingga orang tua senang melihat anak-anaknya masuk ke dalam surga dan mencapai derajat yang paling tinggi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, hafidha bi salahi abihima wa lam yudhkar lahumā salah wa taqaddama annahu kana al-abu salih. Yang artinya bahwa kedua anak tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu dengan keberkahan kesalehan kedua orang tua. Dan sebenarnya yang saleh tersebut bukan orang tua kandungnya langsung. Ya, misalkan ini kan dua anak yatim nih. Kemudian kan disebutkan dalam Al-Quran tadi wa kana abuhuma salih, dan kedua orang tuanya adalah kedua orang tua yang saleh. Ternyata kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud kedua orang tuanya tersebut adalah bukan kedua orang tuanya yang langsung, tetapi kakek dan neneknya yang ketujuh. Berarti orang tua yang saleh, bapak ibu yang saleh akan menjaga anak cucunya sampai 7 turunan lebih. Sampai 7 turunan lebih. Ini indahnya seorang istri yang salihah, senantiasa bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bahagia di dunia bersama suaminya, dia juga bisa membahagiakan anak-anaknya karena kesolehan istri tersebut. Kita lanjut. Walihada kana muta'akkidan ala man aradat li nafsiha al-khaira wa muta'akkidan ala awliya'il umur alladhina yuhibbuna li banatihimul khaira an yunashshi'uhunna ala as-salahi wal istiqamati wal muhafazati ala al-ibadah wal inayati bi fara'idil Islam wala siyama as-salawatul khamsu wa siyamu syahri Ramadan wal bu'du an kulli ma yu'athiru fi 'iffatil mar'ah wa syarafiha wa huwa ma jaa'a bayanuhu fi hadzal hadits biqaulihi wa hafizat farjaha. Yang artinya oleh sebab inilah ditekankan atas siapa yang ingin
siapa wanita yang ingin kebaikan untuk dirinya. Dan ditekankan atas para orang tua yang menginginkan kebaikan untuk anak-anak perempuan. Hendaknya mereka mengembangkan anak-anak perempuan mereka di atas kesalehan, di atas keistiqomahan, di atas selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam, terutama sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menjauhkan dari segala apa yang mempengaruhi kesucian dan kemuliaan anak perempuan. Dan itulah yang disebutkan penjelasannya di dalam hadis ini dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hafizat farjaha, dan wanita tersebut menjaga kemaluannya. Nah, ini paragraf penulis ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa anak perempuan ataupun orang tua dari anak perempuan tersebut harus memperhatikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama salat 5 waktu. Kemudian juga puasa pada bulan Ramadan. Saya sering mengingatkan, kemarin juga saya ditanya oleh seseorang, Ustadz, anak saya baru baligh, bagaimana, apa yang harus saya lakukan, amalan apa? Maka jawabannya, tidak ada amalan khusus yang harus dia lakukan. Akan tetapi, orang tua harus mengenalkan bahwasanya jika seorang perempuan sudah baligh, maka berarti dia wajib untuk mengenalkan kepada anak perempuannya ada pencatatan amal. Jika amal itu baik, maka dicatat dalam buku catatan kebaikan. Jika amal itu buruk, maka dicatat dalam buku keburukan. Dan apabila sudah baligh, wajib mengerjakan syariat-syariat Islam yang wajib. Ya. Dan jika dia tidak mengerjakan, maka dia berdosa. Dikenalkan itu kepada anak perempuan, sehingga anak perempuan benar-benar memperhatikan. Semisal sholat 5 waktunya, ya, kalau sudah baligh maka diingatkan, tidak perlu menunggu perintah orang tua untuk mengerjakan sholat, karena dia harus sudah dewasa dan dia harus mengetahui bahwasanya apa yang dia kerjakan diganjar pahala, dan jika dia melakukan dosa maka diganjar ataupun diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan itu kepada anak-anak kita, sehingga kita tidak lagi tidak lagi selalu mengingatkan, tetapi hendaknya orang tua mengingatkan tentang adanya pencatatan amal saleh, adanya pencatatan amal buruk. Maka itu harus dipahamkan kepada anak yang sudah baligh, terutama sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan. Ini termasuk daripada amalan-amalan yang senantiasa seorang orang tua memperingatkan kepada anak. Baik, kita lanjutkan. Wa hifdzul mar'ati li farjiha amrun yatatallabu minha wa min waliyyi amriha taddul manafidhi wal wasaili allati yakunu biha al-fat wa yahsulu min khilaliha asy-syarr wa tatada'a min jihatiha al-atham wal 'iyadzu billah. Yang artinya menjaga seorang wanita menjaga kemaluannya adalah sebuah perkara yang dituntut dari seorang perempuan dan dituntut dari seorang orang tua untuk menutup segala sarana, kemudian jalan yang
dengan sarana dan jalan tersebut terdapat kerusakan. Dengan sarana dan jalan tersebut terjadi keburukan. Dengan sarana dan jalan tersebut akhirnya mengkonsekuensikan dosa dan maksiat. Ya, ini maksudnya adalah baik anak perempuan ataupun orang tua, maka dia harus memperhatikan bagaimana anak perempuan jangan sampai ternodai kemaluan sama sekali sebelum menikah dengan pernikahan yang sah. Tidak diperbolehkan untuk ternodai kehormatannya, kesucian. Dia berjuang bersama-sama dengan anak perempuan. Orang tua berjuang bersama-sama dengan anak perempuannya agar terjaga kesolehan. Jangan berpacaran, jangan berdua-duaan, jangan bercampur laki-laki dengan perempuan, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jangan bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada hijab pembatas, dan seterusnya. Ya, semuanya dilarang oleh agama Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Jauhi oleh kalian masuk ke dalam tempat perempuan, maksudnya yang bukan mahram. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, "Afara'aital ham?" Apa pendapatmu kalau seandainya yang masuk ke dalam perempuan tersebut adalah kerabat suami? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-hamu al-maut." Kerabat suami adalah termasuk dari kebinasaan, yaitu kehancuran. Maka jangan sampai seorang perempuan bermudah-mudah berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, ataupun bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa ada pembatas hijab, ataupun berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, karena dikhawatirkan akan ternodai kesucian, kehormatan, kemuliaan, dan kemaluannya. Ya, ini termasuk daripada tugas seorang anak perempuan dan juga tugas dari orang tua perempuan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hijab, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan ayat Al-Quran maksud saya, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul. Dan diamlah kalian di rumah kalian, wahai para perempuan, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana generasi jahiliyah terdahulu bertabarruj, yaitu berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian juga kalau kita perhatikan, seorang perempuan dia wajib untuk menjauhi percampuran dengan para lelaki yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda kepada para perempuan yang bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya di tengah jalan. Kata Rasulullah SAW, "Ya ma'asyaran nisa, laisa lakunna an tahquqna tariq, falaikunna bihafatit tariq." Wahai para perempuan, tidak pantas bagi kalian untuk menguasai jalan di tengah. Hendaknya kalian di samping jalan. Ini menunjukkan agar terjaganya kesucian wanita muslimah. Termasuk di dalamnya menjaga kesucian wanita muslimah adalah tidak bersafar kecuali dengan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, "La tusafiril mar'atu illa wa ma'aha dhi mahram." Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersamanya mahram. Begitu juga berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram.
Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang perempuan berdua-duaan dengan seorang lelaki yang bukan mahramnya, kecuali ada yang ketiga, yaitu syaitan. Nah, ini semua adalah penjelasan bahwa seorang wanita muslimah wajib untuk menjaga kesuciannya, kemaluannya, kehormatan. Kemudian penulis mengatakan, "Fahada matlabun 'azimun yanbaghi 'ala man aradat li nafsiha al-khaira an tunashshi'a nafsaha 'alayhi wa tuhafidha 'ala ta'atillah wa ibadatillah wa taqarrubi ilayhi subhanahu wa ta'ala bima yurdihi min sadidil aqwal wa salihil a'mal. Thumma idza manna Allahu 'alaiha bil kuf'il karim waz zawjil munasibi 'alaiha an tattaqillaha fihi min awwaliz zawaji wa fi bidayati." Maka ini perkara yang ini adalah tuntutan yang agung yang semestinya dikerjakan oleh seorang wanita yang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Hendaknya dia tumbuh berkembang di atas, selalu menjaga ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa perkataan-perkataan yang baik, amalan-amalan yang bagus. Kemudian, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepadanya dengan suami yang mulia, yang cocok untuknya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap suami tersebut di awal pernikahannya dan di permulaan pernikahan. Apa maksud? Artinya begini, kalau seandainya seorang perempuan tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dia memiliki suami, maka pada saat itu hendaknya dari mulai malam pertama, bahkan ketika ada seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya melamar, maka dia harus memperhatikan keadaan malam pertamanya. Dia harus memperhatikan keadaan, bukan malam pertama maksud saya, tapi keadaan pernikahan. Ya, keadaan pernikahan. Dalam artian dari mulai mahar, ya harus diperhatikan. Dari mulai mahar perempuan tersebut yang dimintakan oleh perempuan tersebut kepada si suami, maka dia harus bertakwa kepada Allah di dalam. Kita lanjut baca. Wa hadza yastaujibu an nunabbiha ila mas'alatin asbaha al-qata'u fiha sya'i'an wal khalalu fiha mutakathiran ala wa hiya al-israfu wal badzu wal badkhu alladhi yakunu fi lailati az-zawaj wa fi nafaqati az-zawaj wa hadha amrun khataruhu baligh wa daruhu 'azim. Artinya, dan ini mengkonsekuensikan kita memperingatkan tentang sebuah permasalahan yang kekeliruan di dalamnya sudah tersebar, kesalahan di dalamnya sudah terlalu banyak, yaitu permasalahan terlalu berlebih-lebihan, berfoya-foya di malam pernikahan dan juga pada biaya pernikahan. Dan ini adalah perkara yang bahayanya sangat besar dan kerugiannya sangat mendalam. Maksudnya adalah kadang sebagian orang melakukan pernikahan, biaya pernikahannya dari mulai akad nikah sampai resepsi pernikahan terlalu besar, terlalu mahal biayanya. Ini yang diingatkan oleh Syekh. Ini adalah sebuah
foya-foya, sikap terlalu berlebihan yang sudah tersebar di tengah masyarakat. Tapi bagaimanapun kita harus mengingatkan akan hal ini. Jangan sampai terjadi. Kemudian penulis mengatakan, wa katsirun minan nisa idza aqbalat 'ala az-zawaj ittajaha ihtimamuha lisyakliyat wattajaha ihtimamuha limusyakalati banati jinsiha wa nadhiratiha. Fulanatun minan nasi fa'alat wa fi az-zawajil fulani fa'alu kadza. Tattajihu binadhariha ila tilka an-nadhrah fayati al-israf wa yaqa'u al-badkhu ويكثر التبذير وإضاعة الماء أموال وإضافة إلى ما قد يقع أيضا من منكرات ومحرمات فتكون هذه البداية والتقدمة بين يدي الزواج سببا لقصور البركة وقلة الخير, yang artinya, dan kebanyakan dari para perempuan jika menginginkan pernikahan, maka dia menoleh ataupun mengarahkan perhatiannya kepada hal-hal yang bukan primer, bukan bahkan sekunder, hanya sekadar tertier, syakliyat, yaitu yang bahasa Indonesianya syakliyat itu hanya sekedar penampilan, ya, mengarahkan perhatiannya kepada penampilan, mengarahkan perhatiannya kepada menyerupai perempuan-perempuan yang semisal dengannya, perempuan-perempuan yang setara dengannya. Maka sering dikatakan bahwa si fulana, perempuan ini ketika menikah seperti ini, maka saya ingin seperti ini. Kemudian di dalam pernikahan si fulan, mereka melakukan ini, maka ingin seperti ini. Maka pandangannya mengarah kepada pandangan-pandangan tersebut. Pemikirannya mengarah kepada hal-hal tersebut. Maka disinilah akhirnya terjadi terlalu berlebih-lebihan. Datang sikap terlalu berlebih-lebihan, terjadi sikap terlalu poya-poya, banyak melakukan penghamburan harta, penyia-nyiaan harta, ya, ditambah lagi dengan apa yang terkadang terjadi dari beberapa kemungkaran dan juga hal-hal yang diharam. Maka jadilah permulaan di awal pernikahan penyebab kurangnya berkah dan minimalnya kebaikan. Artinya, sikap-sikap yang seperti ini terlalu berlebih-lebihan jika melakukan pernikahan, baik itu akad nikah, resepsi pernikahan, ya, akhirnya ini mengurangi keberkahan pernikahan tersebut, mengurangi kebaikan dari pernikahan tersebut karena diawali dengan terlalu berlebih-lebihan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Nanti kita akan bahas. Penulis mengatakan, walihada jaa fil hadits sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Sunan Abi Dawud min hadits Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala khairun nikahi aisaru wa fi haditsin akhar a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan fa khairun nisa'i aisaruhunna. Oleh sebab itulah di dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, dan dia terdapat di dalam kitab Sunan Abi Dawud dari hadis sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Lihat ya kata-katanya, bukan yang paling murah, tidak. Yang
paling mudah, dan paling mudah setiap orang berbeda-beda. Yang paling mudah. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain, wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah biaya pernikahan. Wanita yang paling besar keberkahannya adalah wanita yang paling mudah biaya pernikahan. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau seandainya menikah, maka cari yang paling mudah, tidak usah yang terlalu sulit. Karena mungkin biaya menipis, biaya tipis, sedikit, tetapi ingin yang paling megah, paling mewah. Akhirnya menyulitkan. Ini tidak benar. Orang boleh mungkin kalau seandainya dia memang kaya, diluaskan rezekinya, maka dia boleh untuk berluas-luas, terutama memberikan makan kepada orang miskin. Tetapi sesuai dengan kemampuannya, jangan sampai dia akhirnya setelah menikah menyicil bayar hutang. Nah, ini jangan sampai setelah menikah dia menyicil bayar hutang. Bayar hutang untuk apa? Biaya pernikahan. Baik itu akad nikah ataupun resepsi pernikahan. Nanti ada baju safari sama-sama, ya. Kemudian ada ini, ada itu, terlalu banyak. Akhirnya para pemuda pun bingung untuk menikah. Sampai kapan dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Apalagi kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Sudah diumumkan tentang resesi ekonomi dan semisalnya. Maka akhirnya karena para pemuda dan pemudi sulit untuk menikah, terjadilah perzinahan, terjadilah kebanyakan kehamilan di luar pernikahan. Karena nafsu untuk berhubungan biologis susah untuk dibendung. Sedangkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang harus melampiaskan syahwat tersebut. Kita lanjut. Walihadza yanbaghi 'alal mar'ati wa 'alal abi wa 'alal ummi an yakuna nasba a'yunihim fin nikahi wa fi marasimiz zawaj at-taysiru lat-ta'siru. Yang artinya saya bacakan dulu lanjutannya. Wat tawadhu'u lat-ta'ali wat-taraffu' war-rifqu wal-anatu wa 'adamul israfi wal-badh. Fahadha amrun lahu ta'thiruhu fil hayati az-zawjiyyah kulliha salban wa ijaban. Yang artinya, oleh sebab inilah sejatinya seorang perempuan dan juga seorang bapak, seorang ibu, hendaknya yang ada dalam fokus pemikirannya tentang pernikahan dan tentang upacara resepsi pernikahan adalah kemudahan, bukan kesulitan. Ini sebagian orang tua, saya kadang-kadang mendapatkan curhatan dari para anak-anak perempuan. Ustaz, sudah ada tuh yang bagus yang melamar saya. Bagus agamanya, bagus akhlak. Akan tetapi bapak tidak setuju karena pekerjaannya tidak sesuai yang diinginkan oleh bapak. Nah, ini tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau seandainya memang akhirnya anak perempuan tersebut ditunda pernikahannya sampai tua, kemudian dia sampai menopause dan akhirnya meninggal, orang tuanya yang paling bertanggung jawab atas hal ini. Bisa-bisa dia dituntut oleh anaknya tentang haknya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menuntut dari orang tuanya. Maka anak perempuan kita ini bukan barang dagangan yang kemudian kalau seandainya ada anak laki-laki yang ingin melamar anak perempuan kita, kemudian kita berikan begitu banyak syarat, begitu banyak biaya. Ini tidak benar. Kemudian beliau juga mengatakan yang harus diperhatikan dan fokus pandangan para perempuan, kemudian orang tua, bapak dan ibu adalah ketika melakukan pernikahan dan resepsi pernikahan, maka harus dibangun di atas tawadhu. Bukan ingin megah-megahan, ingin terlihat mewah, ya. Dan harus dibangun di atas sikap lembut dan juga perlahan-lahan,
ya, tidak berlebih-lebihan, tidak berfoya-foya. Maka perkara yang seperti ini, kata Syekh, mempunyai pengaruh di dalam kehidupan berkeluarga seluruhnya, baik itu secara positif ataupun secara negatif. Jadi ada hubungannya ke sakinah, mawaddah dan rahmah ketika mudah dalam biaya pernikahan. Mudah dalam biaya pernikahan. Nah, kemudian penulis mengatakan, فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ يُسْرٌ وَتَيْسِيرٌ وَبُعْدٌ عَنِ الْإِسْرَافِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ دَوَاعِي حُلُولِ الْبَرَكَةِ وَتَوَالِي الْخَيْرَاتِ. Maka apabila di sana ada kemudahan, kemudian mempermudah, jauh dari sikap terlalu berlebih-lebihan, maka ini termasuk dari perkara terjadinya berkah. Kemudian juga terus-menerusnya didapatkan kebaikan. Terus-menerusnya didapatkan kebaikan. Ya tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah biaya pernikahan. Wa idza budi'al bil israfi wat tabdziri wal ma'asi wa anwa'il atham fa hadza min a'zami asbab intiza'il barakah. Asbabi intiza'il barakah wal iyadzu billah. Yang artinya, dan jika pernikahan dimulai dengan sikap berlebih-lebihan, mubazir, mengambung-ambur harta, ditambah lagi dengan maksiat dan berbagai macam dosa saat melakukan akad nikah dan resepsi pernikahan, maka ini termasuk dari sebab-sebab terbesar dicabutnya berkah dari pernikahan tersebut. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga. Pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan tentang mahar. Ini juga mahar harus menjadi perhatian bagi para kaum muslimin. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahar artinya adalah, disebutkan oleh para ulama fikih, huwa ma tu'tahu zaujatu min mal wa manfa'ah bisababin nikah. Apa saja yang diberikan kepada istri dari harta ataupun jasa ya, disebabkan pernikahan. Apa saja yang diberikan kepada istri dari harta ataupun jasa yang diberikan kepada istri disebabkan pernikahan. Di sini yang dimaksud dengan harta adalah harta yang bisa dinilai. Satu. Yang kedua, harta yang diketahui, ya, apa harta tersebut. Yang ketiga, harta yang bisa diberikan, sanggup untuk diberikan. Ya. Yang keempat, manfaat atau jasa. Orang memberikan jasa kepada istrinya. Seperti misalkan mengajarkan surat Al-Quran. Ini diperbolehkan karena berarti suami memberikan jasa manfaat kepada istri. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan beberapa poin tentang mahar. Yang pertama yaitu belum ada dalil yang jelas dan juga qiyas yang sahih tentang pembatasan berapa mahar. Belum ada dalil yang jelas dan juga qiyas yang sahih tentang pembatasan berapa paling sedikit mahar dan berapa paling banyak mahar. Belum ada.
Maka berarti mahar boleh dengan harta, baik banyak ataupun sedikit, jika terjadi keridhaan antara suami dan istri. Dan ini adalah pendapatnya jumhur. Itu poin yang harus kita pahami baik-baik tentang mahar. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala. Mahar hukumnya wajib. Ini poin yang kedua atau poin yang ketiga. Dan tadi mahar pengertiannya apa saja yang diberikan kepada istri, baik berupa harta ataupun jasa kebaikan disebabkan karena pernikahan. Harta sudah saya sebutkan, dia adalah berharga, ada nilainya, diketahui, kemudian sanggup untuk diberikan. Sedangkan jasa adalah bisa memberikan jasa kepada seseorang, ya. Nah, hukumnya hal ini wajib. Dalil yang menunjukkan wajib adalah surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa shaduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para perempuan shaduqatihin, mahar-mahar mereka, nihlatan. Nihlatan artinya sebagai pemberian. Kata para ulama tafsir, atiyatun minallah mubtada'atun wal mukhatabu bidzalikal azwaj indal aktsar. Yang artinya dia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dari permulaan, dan yang dimaksud dalam redaksi ini adalah para suami menurut kebanyakan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dalil yang lain surat An-Nisa ayat 25 tentang wajibnya memberikan mahar. Fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. Maka berikanlah, nikahilah para perempuan tersebut dengan izin dari keluarganya, dan berikanlah kepada para perempuan tersebut mahar-mahar mereka dengan baik. Mahar-mahar mereka dengan baik. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 24. Fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Maka berikanlah kepada para perempuan tersebut pahala-pahala mereka dengan sebagai kewajiban bagi kalian. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya memberikan mahar. Wajibnya memberikan mahar kepada istri. Adapun dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai dan seterusnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajtu imra'atan faqala ma asdaqtaha qala wizna nawatin min dhahab. Artinya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menikah dengan seorang perempuan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa mahar yang engkau berikan kepadanya? Kemudian Rasulullah SAW dijawab oleh Jabir bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yaitu emas senilai nawat. Nawat itu adalah biji kurma, dan dia adalah 5 dirham. 5 dirham. 1 dirhamnya itu 2,75 gram. 1 dirhamnya itu adalah 2,97 gram. 2,975 gram. Ya, itu 1 dirham. Sedangkan di sini berarti 1 nawat berarti 5 dirham. Berarti kali saja 5 kali 2,97 gram. Ya. Ini kemudian setelah itu
Rasulullah SAW bersabda, barakallahu lak awlim walau bisya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dan berikanlah buatlah walimah walaupun dengan hanya menyembelih 1 ekor kambing. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, Imam Ahmad, dan Ad-Darimi, bahwa hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ada seorang wanita mengajukan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW tidak berkenan. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, jika engkau tidak memiliki keperluan terhadap perempuan tersebut, maka nikahkanlah aku dengan dia. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai mahar? Pemuda tersebut mengatakan, tidak, demi Allah, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, pergilah kepada keluargamu. Maka lihat, apakah engkau bisa mendapati sesuatu. Lalu pemuda tersebut pergi, lalu kembali lagi dan mengatakan, tidak, demi Allah aku tidak mendapatkan sesuatu apapun. Artinya di keluarganya pun dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pergilah cari walaupun hanya dengan 1 cincin dari besi. Bukan dari emas ya, dari besi. Kemudian dia pergi dan kembali lagi. Kemudian dia masih berkata, tidak wahai Rasul, demi Allah tidak bisa. Walaupun hanya dengan cincin satu cincin dari besi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pemuda tersebut mengatakan, aku tidak memiliki itu wahai Rasulullah, tetapi aku memiliki kain sarungku ini. Kata Rasulullah SAW, lalu apa yang kamu perbuat dengan kain sarung? Jika engkau memakainya, maka engkau tidak memiliki selainnya. Ya. Jika engkau memakainya, engkau tidak memiliki selainnya. Dan jika engkau memakainya, tidak ada sesuatu apapun yang didapatkan oleh istrimu. Maka akhirnya laki-laki tersebut pun terduduk dan lama duduk sampai Rasulullah SAW melihat dia berpaling. Lalu dipanggil lagi pemuda tersebut. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kamu memiliki hafalan Al-Quran berapa? Kemudian pemuda tersebut mengatakan, saya memiliki hafalan Quran ini, sampai dia sebutkan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu menghafalnya? Kemudian ia menjawab, iya. Kata Rasulullah SAW, idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Quran. Pergilah. Sungguh aku telah memilikkan perempuan ini dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mahar wajib hukumnya diberikan kepada seorang istri. Dan mahar yang wajib adalah harta ataupun jasa. Harta ataupun jasa. Sedangkan hafalan Al-Quran, seperti misalkan lagi ngetren nih, ya. Seorang suami ataupun mempelai laki-laki menjadikan hafalan surat Ar-Rahman sebagai mahar. Maka ini tidak dibenarkan, ya, menjadikan hafalan surah Ar-Rahman sebagai mahar. Ini tidak dibenarkan. Para ulama mengatakan bahwa setiap yang diperbolehkan untuk menjadi harga ataupun barang yang berharga ataupun jasa, maka diperbolehkan jadi sebagai mahar. Adapun
kalau seandainya dia hafalan Al-Quran, maka tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena dia bukan jas. Hafalan Al-Quran, dia bukan jasa. Tapi kalau dia, suaminya mengatakan, saya maharnya adalah mengajari dia Al-Quran, satu surat Al-Quran, maka ini boleh. Karena itu jasa. Wallahu a'lam. Nah. Ya, mungkin sudah jam 9 lewat, kita masuk kepada sisi pertanyaan. Insya Allah nanti untuk mahar, saya akan lanjutkan kembali karena ini banyak sekali permasalahan-permasalahan seputar mahar yang menyebabkan akhirnya terlambat para pemuda menikah. Karena saking besarnya mahar dan saking besarnya biaya pernikahan, saking besarnya biaya pernikahan. Akhirnya tidak terjadi pernikahan. Wallahu a'lam. Silakan Akhi Ari hafizahullah ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Untuk membuka kami berikan waktu bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru, Ustaz. Silahkan pertanyaannya, langsung saja Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, barakallahu fiik, izin bertanya, apakah mahar itu Pak Ustaz boleh diajukan mempelai wanita itu berangkat umroh gitu Ustaz? Untuk mempelai wanita saja. Sekian Ustaz, khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Maka jawabannya adalah boleh, karena dia adalah manfaat yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Boleh. Dan ini sejenis dengan yang terjadi kepada Ummu Sulaim. Bahwasanya Ummu Sulaim, beliau meminta agar mahar dari Abu Talhah adalah masuk Islamnya Abu Talhah. Bagaimana hadis riwayat Bukhari, riwayat An-Nasai dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khataba Abu Talhah radhiyallahu anhu Umma Sulaim radhiyallahu anha, faqalat wallahi ma mithluka ya Aba Talhah yurad, walakinnaka rajulun kafir wa ana imra'atun muslimah, wala yahillu li an atazawwajaka fa in tuslim fadzaka mahri wa ma as'aluka ghairahu fa aslama fa kana dzalika mahraha. Abu Talhah radhiyallahu anhu melamar Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan Ummu Sulaim berkata, demi Allah, tidak sepertimu, wahai Abu Talhah, tidak berhak untuk ditolak. Tetapi engkau adalah lelaki kafir dan aku adalah perempuan muslimah, dan tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Maka jika engkau masuk Islam, itulah maharku. Ya, itulah maharku. Dan aku tidak akan minta selain itu. Aku tidak akan minta selain itu. Maka akhirnya Abu Talhah masuk Islam, dan itulah mahar dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Maka saya katakan, tidak mengapa seorang istri meminta mahar diumrohkan, karena ini termasuk daripada harta dan manfaat. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu dikecilkan dahulu monitor volume televisinya. Sudah, Ustaz. Ya, dengan siapa Ibu?
dengan Mabdillah di Sulawesi Ustaz. Ya. Pertanyaan saya begini Ustaz. Nah ini masalah adat-adat di Sulawesi Ustaz. Nah yang memberatkan orang Sulawesi itu bukan maharnya Ustaz, tapi uang belanjanya kadang. Nah orang tua yang orang tua yang memberatkan pihak laki-laki untuk memberikan uang belanja, kadang ditolak karena tidak mampu kesini uang belanja. Ini berdosa orang tuanya Ustaz atau bagaimana? Ya, terima kasih Ibu atas Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Seperti yang sudah saya ungkap tadi, bahwasanya yang disebut dengan mahar adalah apa saja yang diberikan kepada istri dari harta atau jasa. Maka apa saja yang diberikan oleh suami kepada istri dari harta atau jasa, maka itu mahar. Termasuk di dalamnya yang disebut dengan uang belanja. Ataupun istilah lain juga panai. Ya. Ini adalah termasuk daripada mahar. Nah, apa saja yang diberikan oleh suami kepada istri, termasuk di dalamnya acara untuk resepsi pernikahan, uang belanja, itu mahar sebenarnya. Ya, itulah makanya saya tadi menegaskan pengertian mahar. Maka tidak boleh para orang tua memberatkan para laki-laki yang menikahi anak perempuannya dengan biaya belanja yang begitu mahal, ya, dengan dalih bahwa malu terhadap orang lain kalau seandainya tidak seperti ini. Seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, bahwasanya akhirnya para perempuan ataupun orang tua perempuan berbicara tentang menunjukkan pandangannya kepada pernikahan si fulan. Pernikahan si fulana. Oh, kita harus begini. Dulu fulana itu begini. Dulu fulana begini. Ini terlalu berlebih-lebihan. Karena setiap orang berbeda-beda kemampuan. Maka saya katakan sekali lagi, termasuk daripada kezaliman dan mempersulit pernikahan suaminya, anak perempuannya adalah seorang orang tua memberikan syarat kepada mempelai laki-laki dengan biaya belanja yang mahal. Dengan biaya belanja yang mahal. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillakum an Ya ayyuhalladzina amanu la yahillakum an tarithun nisaa karaha. Wahai orang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Dan janganlah kamu menyusahkan para anak perempuan karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Itu satu ayat, ya. Kemudian ayat yang lain, wa idza talaqtumuhunna fala talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Apabila kamu menalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah para wali perempuan tersebut menghalangi anak perempuannya untuk nikah lagi dengan bakal suaminya. Ini jangan. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, maka hati-hati orang tua yang mempersulit biaya pernikahan anak perempuannya, ini termasuk orang tua yang zalim. Ya, wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum. Terima kasih para Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Dan semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Bapak Al-Kasih Trenggalek.
Silakan Pak, pertanyaannya. Ya, ini Ustaz. Hmm. Ah, anak istri saya, anak perempuan saya, ini kan Pak, mohon maaf dikecilkan dulu volume televisinya, dikecilkan supaya Ustadz nanti mendengar dengan jelas pertanyaan Bapak. Sudah? Ya. Ya, silakan. Saya punya anak istri, rencananya ini mau mengajukan gugatan cerai karena tidak diberi belanja oleh suaminya. Sebetulnya sudah punya anak satu, tapi ini tidak pernah diberi belanja, bahkan didolimi kewajibannya. Ya. Ya. Isinya mengajukan cerai, mengajukan gugatan cerai itu apa? Uang yang diberikan atau uang yang diberikan suaminya dulu waktu perkawinan yang dinamakan mas kawin, itu apa wajib membalikan gitu? Ya, cukup Pak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Apabila seorang istri menggugat cerai suami, maka ini asal hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, asal hukumnya tidak diperbolehkan. Kecuali dengan sebab yang syar'i. Kecuali dengan sebab yang syar'i. Dan salah satu sebab syar'i adalah yang berkaitan dengan akhlak, akidah, atau ibadah. Maka sang istri berhak untuk menggugat cerai jika akhlaknya buruk, akhlak si suami tersebut buruk, maka diperbolehkan untuk menggugat cerai. Atau akidah suami tersebut buruk, maka diperbolehkan untuk menggugat cerai. Atau ibadah suami tersebut buruk, maka diperbolehkan untuk menggugat cerai. Dan alasan-alasan syariat lain. Nah, apabila menggugat cerai, maka pada saat itu dia disyariatkan untuk mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh suaminya kepada istrinya. Yaitu hal ini berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna imra'ata Thabit ibn Qais radhiyallahu anha atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Thabit ibn Qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala din walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Wahai Rasulullah, kata istri Thabit bin Qais, bahwa beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, suamiku Thabit bin Qais tidak aku celak dari sisi akhlak dan agamanya. Akan tetapi aku takut kekufuran di dalam agama Islam. Artinya istrinya ini tidak mencela Thabit dari sisi agama, sisi budi pekerti, tidak. Tetapi Thabit ibn Qais disebutkan bahwasanya beliau, istri Thabit ibn Qais, tidak suka melihat wajah Thabit ibn Qais. Maka akhirnya ingin menggugat cerai suami. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ataruddina alaihi hadiqatah?" Apakah engkau sanggup untuk mengembalikan kebunnya? Kata istri Thabit bin Qais, nah, iya,
Kemudian kata Rasulullah SAW, iqbalil hadiqah wa talliqha tasdiqah. Kalau begitu wahai Sabit, terimalah kebun itu kembali dan talaklah 1 kali talak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan khulu'. Istri menggugat cerai suami. Nah, apabila khulu' itu terjadi, maka disyariatkan sang istri untuk mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh suami kepada sang istri. Ya. Nah, tinggal jadi permasalahan apakah wajib seluruhnya atau tidak. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan untuk diberikan seluruhnya, tetapi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tetapi sesuai dengan apa yang disepakati antara suami dan istri. Tidak wajib diberikan seluruhnya dari mahar tersebut, tetapi sesuai dengan apa yang disepakati antara suami dan istri saat dia ingin bercerai. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Kami akan lanjutkan kembali untuk menyampaikan pertanyaan. Kali ini kami beralih ke pesan singkat. Ada dari saudara kita Khairi di Payakumbuh, Sumatera Barat, bertanya sebagai berikut. Ustadz, apakah mahar untuk wanita itu boleh atas nama hutang? Kalau boleh, mohon penjelasannya seperti apa, Ustadz? Silahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah boleh di dalam mahar berhutang atau berhutang dalam mahar. Maksudnya sang suami berhutang kepada istrinya dan diberikan nanti kepada istrinya. Jadi dia berhutang kepada istrinya tentang mahar. Jadi boleh dalam perihal mahar untuk diberikan secara langsung atau nanti dikredit, itu boleh. Sebagian langsung secara menyeluruh ataupun sebagiannya ataupun ngutang diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan antara suami istri. Ini diperbolehkan pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua kembali kepada keridhaan antara suami dan istri. Dan para ulama membolehkan hal ini, di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, kemudian Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini diperbolehkan. Cuma perhatikan bahwa apabila mahar itu diakhirkan, tadi diperbolehkan, ya, dengan kesepakatan. Ini diperbolehkan. Nah, tetapi harus sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak, maka itu adalah hutang bagi sang suami. Maka dia harus bayar. Hutang atas sang suami, maka dia harus bayar. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, Ustaz. Berikutnya kami bacakan pertanyaan dari Ukhti Dwi dari Balikpapan. Assalamualaikum, ingin bertanya, bagaimana cara mengembalikan mahar berupa hafalan surat Al-Kahfi atau sejenisnya, Ustaz, ketika seorang istri minta cerai pada suaminya? Jazakallahu khairan, silahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya sudah sebutkan bahwasanya mahar hafalan Al-Quran itu tidak disyariatkan dalam. Karena mahar itu harus harta dan jasa yang diambil kebaikan atas. Sedangkan hafalan Al-Quran
maka bukan harta, bukan juga jasa, ya, yang bisa dimiliki oleh seorang istri. Maka mahar hafalan Al-Quran ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Ya. Tetapi yang dibenarkan adalah sang suami maharnya mengajari Al-Quran. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena itu jasa. Mengajari Al-Quran. Lalu Ustadz, kalau sekarang saya ingin menggugat cerai suami saya, dan waktu dia menikahi saya, maharnya adalah hafalan Al-Quran. Ini bagaimana saya mengembalikan? Maka seperti yang saya ungkap tadi, ini sesuai dengan kesepakatan sang istri dengan suami. Apa yang harus diberikan oleh suami kepada yang harus diberikan oleh istri kepada suaminya jika sang istri menggugat cerai suami. Sesuai dengan kesepakatan. Tetapi bagaimana sudah saya sebutkan bahwa tidak disyariatkan mahar dengan hafalan Al-Quran. Yang disyariatkan adalah mengajarkan Al-Quran kepada istri atau kepada selain. Karena mahar itu harus harta ataupun jasa yang diambil manfaatnya oleh istri. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya bagaimana hukumnya suami mengambil mahar untuk istrinya tanpa izin istri terlebih dahulu. Alasannya ketika ditanya untuk membangun rumah. Nah, sedangkan istri juga sedang membutuhkan barangnya tersebut atau maharnya tersebut. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya haram bagi suami untuk mengambil mahar yang sudah dia berikan kepada istrinya. Ya, haram untuk suami mengambil mahar yang dia sudah berikan kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini dalam surat An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Bagaimana kamu wahai suami akan mengambilnya kembali, mengambil mahar itu kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Itu diperbolehkan. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Tidak diperbolehkan mengambil mahar dari istri oleh suami karena itu sudah milik istri. Hanya kan pengertian mahar tadi ma'atu'tahu zaujatu min mal aw manfa'ah bisababin nikah. Segala sesuatu yang diberikan kepada istri baik berupa harta ataupun manfaat yang disebabkan karena pernikahan, maka tidak boleh diambil, ya, tidak boleh diambil dengan alasan bangun rumah, tidak boleh, harus dengan izin sang istri. Apabila istri ridha, maka berarti dia diperbolehkan untuk mengambilnya. Kalau tidak ridha, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, kami berikan kesempatan untuk penanya yang terakhir. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana Bapak? Abu Runa dari Bogor. Silahkan, pertanyaannya langsung. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, apakah cara-cara ta'aruf yang menurut syar'i Ustaz? Karena banyak sekarang cara-cara ta'aruf yang Anda dapatkan informasinya tidak syar'i Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka ta'aruf sebenarnya adalah istilah kekinian yang maksudnya adalah
saling mengenal untuk mengetahui calon istri atau calon suami. Maka pada saat itu saling mengenal ini harus berjalan di atas jalan koridor Islam. Maka cara apa saja yang dilakukan untuk ta'aruf diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kita tidak bisa batasi apa-apa saja yang diperbolehkan dan apa-apa saja yang dilarang. Tidak bisa. Karena dia adalah sesuatu yang baru. Tujuannya atau istilah baru tujuannya untuk mengenal pendamping seseorang. Maka apa saja cara diperbolehkan asalkan tidak melanggar syariat. Di antara pelanggaran syariat adalah demi ta'aruf, arti akhirnya mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Ini tidak diperbolehkan. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Maka apa saja sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina, ini diharamkan. Seperti misalkan berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan dalih ta'aruf, tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bervideo callan, kemudian teleponan, chat-chatan antara laki-laki perempuan dengan dalih ta'aruf, ini tidak diperbolehkan. Ya, kecuali didampingi oleh mahram perempuan tersebut. Kemudian seperti bersafar antara laki-laki dan perempuan tanpa mahram perempuan tersebut. Ini tidak diperbolehkan dengan dalih ta'aruf. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang diharamkan dan melanggar syariat. Maka ta'aruf yang seperti itu tidak diperbolehkan. Otomatis caranya bagaimana? Mungkin yang paling mudah adalah dengan cara menghubungi orang tua perempuan. Laki-laki menghubungi orang tua perempuan dan bertanya kepada orang tua perempuan tersebut. Sehingga dia mendapati data yang banyak tentang perempuan tersebut. Dia mendapati data yang banyak tentang perempuan tersebut. Begitu juga perempuan menghubungi keluarga perempuan laki-laki yang ingin bertaruh dengan. Jadi tidak langsung, karena itu akan mendekati perbuatan zina dan melanggar syariat. Nah, intinya ta'aruf yang diperbolehkan adalah yang tidak melanggar syariat. Nah, kalau ditanya satu-satu maka dan disebutkan satu-satu contohnya, maka akan susah. Ya, akan susah karena terlalu banyak dan modelnya di zaman sekarang juga terlalu banyak. Intinya jangan sampai melanggar syariat. Jangan sampai mendekatkan diri kepada perbuatan zina, jangan sampai terjadi godaan bagi laki-laki saat melakukan ta'aruf terhadap perempuan tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik dari telepon maupun pesan singkat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Nampaknya waktu juga yang memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhil ya Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan nasihat kepada seluruh para perempuan muslimah dan juga orang tua perempuan muslimah. Yang paling patut diperhatikan saat menikah adalah keberkahan yang datang
di dalam pernikahan tersebut. Maka jangan sampai keberkahan yang datang dalam pernikahan tersebut direnggut, digerogoti dengan biaya dan mahar pernikahan yang terlalu mahal. Kadang-kadang dalam satu hari atau satu malam bisa menghabiskan ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Maka ini termasuk daripada sifat berlebih-lebihan di dalam pernikahan. Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan, a'zamun nisa'i barakatan aitsaruhunna ma'un. Wanita yang paling besar berkah adalah yang paling mudah biaya pernikahan. Maka mudahkanlah pernikahan dengan cara memudahkan jumlah mahar, memudahkan uang belanja saat pernikahan, memudahkan acara resepsi pernikahan. Niscaya keluarga tersebut mendapatkan berkah sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dan niscaya akan berkurang perzinahan, pemerkosaan, dan kriminal-kriminal yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Karena para pemuda bisa menikah dengan mudah, dengan nyaman, sehingga mereka mendapatkan dan bisa melampiaskan syahwat di tempat yang halal. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk seluruh kaum muslimah dan seluruh orang tua para muslimah. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.